Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qail. Ya ayuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu. Udkhulu fi silmi kafah. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alladzi qail la tajlisu ma'al alim ilal alim yatmukum minal khamsi ilal khamsi minas syakki ilal yakin wa minar rahbah ila zuhud wa minat tawadu wa minal ibir ila tawadu wa minar ya ilal ikhlas wa minal adawah ila nasihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sahibul fadilah wa il rais idarul aliyah Rama Ki Haji Ali Mas Adi yang saya hormati Wakil Gubernur, wakil yang mewakili Gubernur. Ya. Yang saya hormati Bapak Dandim yang mewakili Pak Pangdam. Yang saya hormati Bapak Kapolres yang mewakili Pak Kapolda. Yang saya hormati Sekjen Idarul Aliyah Bapak Dr. Yaji Masudi MAG dan juga rombongannya. Yang saya hormati sahabat saya Kiai Mudir Idarul Wusto Bapak Kiai Mustafa Qutbi Badri MA. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Tuban, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tuban, yang saya hormati sahabat saya Bapak Profesor Dr. Masyuri Rektor Unisma, dan juga Bapak Dr. Profesor Dr. Masud. Alhamdulillah setia untuk mendampingi saya. Para masyayikh mursyidin jajaran Majelis Iftah wal Irsyad Idarul Wusto Jatman Jawa Timur, pengurus Ifadiyah, Imdoiyah, Imdadiyah dan seluruh Lajnah Idarul Wusto Jawa Timur, segenap Idarul Subiyah seluruh Jawa Timur, dan juga pengurus cabang Nahdlatul Ulama jajaran Suriah dan Tanfidiyah dan semua banumnya, mabanyumnya ikut mendarat. Semuanya hadirin yang berbahagia. Saya sangat bersyukur, bangga dan sekaligus terima kasih pada semua pengurus, mulai pengurus Usto dan pengurus Subiyah yang telah semuanya hadir. Dari undangan itu hanya 200, tapi yang hadir 2000. Ini adalah sesuai yang disampaikan oleh Yai Mutir tadi, peristiwa yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kebersamaan yang ditunjukkan malam ini bisa diteruskan selalu bersama-sama dalam mengemban amanat, yaitu menjadi pengurus Jatman
Provinsi Jawa Timur periode 2023 sampai 2028. Dan ini adalah satu kebijakan dan satu program yang harus kita pertahankan terus-menerus. Salah satunya adalah membangun keharmonisan di antara pengurus ini. Karena dengan keharmonisan dan juga dengan kebersamaan, maka apa yang kita ucapkan dalam sumpah tadi, insya Allah bisa terwujud. Dan kita semua harus selalu ingat bahwa sebaik-baik orang pasti ada jeleknya. Dan sejelek-jelek orang pasti ada baiknya. Sehingga kalau kita selalu ingat itu terus-menerus, maka tidak akan terjadi apa yang dikatakan kita perpecahan itu. Para kiai dan hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan menambahkan apa yang disampaikan Kiai Mudir tadi. Kiai Mudir tadi mengutip puisi dan sebuah hadis. Saya akan menyampaikan satu ayat Al-Quran dan satu hadis yang tadi sudah baca dalam mukadimah tadi. Tadi Kiai Mudir menyampaikan bahwa kehadiran Bapak yang sangat banyak ini, insya Allah malaikat juga banyak yang hadir di tempat ini. Saya tambahkan, insya Allah beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga hadir di tengah-tengah kita ini. Maka saya minta semuanya sabar. Insya Allah nanti akan diteruskan selawatan lagi sehingga kehadiran Rasulullah di sini kita bisa berlama-lama. Bapak Ibu dan para kiai yang saya hormati, ayat yang saya baca tadi yaitu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Ayat ini adalah memerintahkan kita kalau kita masuk Islam itu harus Islam yang kafah. Para sufi menafsirkan ayat ini meskipun asbabun nuzulnya adalah karena ada orang Yahudi yang sudah masuk Islam tapi masih juga melakukan ajaran-ajaran agama Yahudi. Tapi di sini Al-Quran ini adalah universal, maka bisa diterjemahkan kalau orang sufi menafsirkan yang dimaksud masuk Islam secara kafah adalah iman, Islam, dan ihsan. Setelah kita melakukan iman, Islam, dan ihsan, kita pun harus menyampaikan kepada umat tentang iman, Islam, dan ihsan. Karena beliau Rasulullah SAW diperintahkan Allah, balik ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama balagta risalah wallahu ya'simuka minan nas. Sampaikanlah sesuatu yang diturunkan dari Tuhanmu. Yang diturunkan ini adalah iman, Islam, dan ihsan. Kalau kamu tidak menyampaikan, maka akan kucabut kerasulanmu. Dan Allah akan selalu melindungi kamu dari manusia. Ini adalah perintah Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan sabda beliau, balighu anni walau ayah. Ini harus kita ingat-ingat semua, bahwa kita ini menjadi pengurus thariqah, menjadi tokoh-tokoh thariqah. Ini adalah kewajiban kita supaya menjadi muslim yang kafah. Dan juga kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umat, supaya umat juga menjadi muslim yang kafah. Yaitu tiga tadi, iman, Islam, dan ihsan. Kemudian hadis yang saya baca tadi adalah kriteria kalau kita mencari seorang guru. Guru yang kita pilih itu seperti apa? Ada tadi, tajlisu ma'al alim. Kamu sekalian jangan ngaji dengan orang alim. Ilal alimu yat'ukum minal khamsi ilal khamsi.
kecuali orang alim yang mengajakmu meninggalkan 5 menuju yang 5. Yang pertama adalah minasyakki ilal yakin, yaitu orang alim yang mengajarkan kita, tidak membingungkan kita dari keraguan-raguan kepada keyakinan. Tadi kalau Yai Mudir sudah nyampaikan, Fadkuruni adkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat padamu, yang disampaikan. Ini juga amar, perintah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Kalau kita ini ingat kepada Allah, pasti diingat oleh Allah. Jadi kecuali wajib mengingat Allah, itu kita yakin harus selalu percaya, tidak ragu-ragu lagi. Kalau kita sudah zikir, pasti Allah akan ingat pada kita. Kalau kita ini selalu diingat oleh Allah, betapa indahnya kehidupan ini. Kita akan bahagia dunia dan akhirat. Akan dimudahkan semua urusan kita dunia dan akhirat. Kalau Kanjeng Nabi dalam hadis qudsinya memerintahkan pada kita, Wallahu fi auni abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Ini harus kita percaya betul, yakin betul. Barang siapa yang menolong saudaranya, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, ana idza dzanni abdi bi, saya adalah tergantung prasangka hambaku. Ini adalah hadis yang mengajarkan kita harus selalu optimis. Ini harus kita yakini semua. Dan semua yang ngajak ini harus meyakinkan. Jangan bulet. Ini adalah maksudnya kalau kita punya guru, ya guru yang seperti ini. Kemudian yang kedua, minar rohbah ila zuhud. Yaitu dari cinta dunia, dari kedunian kepada yang tidak kedunian. Kaya itu wajib. Karena kalau kita tidak kaya, tidak mungkin bisa membangun pondok. Tidak ingin kita bisa melakukan ibadah haji. Dan itu semuanya wajib. Tapi ingin kaya yang tidak boleh. Karena kalau sudah ingin, itu adalah pasti nafsu. Punya keinginan itu. Maka di sini yang harus kita pegang. Kekayaan itu harus kita taruh hanya di tangan kita. Al-malu mali, kata Allah itu. Harta itu adalah hartaku, bukan milik kita. Itu semuanya adalah milik Allah. Maka harus kita taruh di tangan kita. Sehingga kalau dibutuhkan apa saja kita gampang mengeluarkan. Tapi kalau harta itu kita masukkan dalam hati kita, pasti menjadi orang yang bakhil. Orang yang bakhil ini adalah ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Yang ketiga, harus mencari guru, adalah guru yang mengajak kita minar riya ilal ikhlas. Yaitu guru yang selalu, semua yang dilakukan dengan keikhlasan. Kalau kita sowan kepada mursyid kita, rois am kita, itu betapa ikhlasnya. Menghadapi siapapun dan bentuknya apapun, tidak pernah ada kekecewaan, selalu ceria. Jadi menghadapi yang model apapun, ketika saya sowan ke sana itu ya ada orang yang pakai anting-anting, ada yang pakai apa itu ditulisi itu tato. Tapi semuanya ini ditanggapi dengan keikhlasan. Karena apa? Karena beliau adalah man arafal haq arafahu fi kulli syai'in. Orang yang sudah bisa melihat Allah, maka setiap melihat sesuatu adalah di situ ada Allah. Sehingga yang kelihatan hanya Allah, tidak kelihatan kekurangan orang itu. Yang ketiga, yang keempat, yaitu minat takabur ila tawadu, yaitu guru yang mengajarkan kita dari rasa dirinya lebih.
kemudian di ajaran kita pada tawadhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada Kanjeng Nabi, tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Bicara saja di hadapan Nabi tidak boleh keras-keras, itu tawadhu. Nah, tawadhunya di Al-Qur'an sampai bicara saja kalau di hadapan Nabi tidak boleh keras-keras. Sehingga Sayyidina Umar ketika ketemu Nabi itu, kalau matur itu sangat pelan sekali. Sehingga Sayyidina Umar itu tidak pernah mengeraskan suaranya kecuali Kanjeng Nabi itu menanya kembali tentang apa yang disampaikan tadi. Tawadhu ini sangat penting sekali sehingga Sayyidina Ali karam wajah itu menyampaikan adibu auladakum wa alimuhu, ajarilah sopan santun baru diajari ilmu pengetahuan. Tawadhu ini sangat ditekankan sekali, terutama adalah orang-orang ahli thariqah. Thariqah itu adalah bagian dari tasawuf, dan tasawuf itu adalah kulluha adabun. Tasawuf itu semuanya adalah unggah-ungguh, toto kromo. Maka betapa kalau kita ini sudah menjadi pengurus dan juga sudah dibaiat, kemudian semuanya sudah baiat thariqah, kok meninggalkan sifat tawadhu, ini adalah tidak sesuai dengan definisi at-tasawwufu kulluha adabun. Sehingga saya sampaikan di dalam kaidah usul fikih, idza ta'arudul amru wal adab qutimal adab. Kalau ada perintah dan adab, maka yang didahulukan adalah adab. Yang nomor 5, minal adawah ilan nasihah. Bagaimana kita milih guru yang selalu mengajak persatuan, dari permusuhan pada persatuan. Jangan hal-hal yang sifatnya itu masih wasail, itu dijadikan rebutan menjadi perpecahan. Jadi bagaimana semua ini adalah kita merasa, kita ini semua adalah satu. Jadi pengurus Jakman ini untuk menjaga keharmonisan. Ini kebijakan atau pikiran saya, program saya, jangan kita ini habis manis sepah dibuang. Kita melupakan jasa-jasa orang lain. Maka kemarin Mas Ngadien saya sampaikan, Yai, nanti di acara musker, saya mohon ditempatkan di Madiun, di tempatnya Pondok Jenengan. Ini dalam rangka apa? Kita ini sudah kita mulai, kita jangan sampai melupakan jasa-jasa pendahulu kita. Karena saya pernah diajari ketika masih belajar pidato itu oleh guru saya, ya Salim Asyar itu, beliau ngajari saya begini sampai saya hafal hadis itu, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Itu beliau itu masih ada. Masih sangat ngajari beliau, masih hafal ya kalau. Jadi manfaatnya menegu. Orang yang tidak bisa syukur kepada manusia, maka tidak akan bisa syukur atau syukurnya tidak sah. Jadi syukur kepada Allah, kalau tidak syukur manusia, syukurnya tidak sah. Maka kita kedepankan bagaimana kita ini selalu menghargai jasa-jasa pendahulu kita. Sehingga ketika terjadi pengurusan, itu bukan pengurus yang lama dilempar, kemudian pengurus baru ini tidak ngomong pengurus yang lama. Maka langkah-langkah kami, saya mohon izin semuanya nanti musker diadakan di pondoknya Kiai Ngadien, karena beliau adalah dulu rois di Jatman Jawa Timur, sehingga hubungan kita ini tidak akan pernah putus dan kita selalu menghargai yang lain. Kemudian yang terakhir, saya mohon bantuan Fatihah. Fatihah untuk orang tua kita semua, untuk guru-guru kita semua yang telah mendahului kita, utamanya pada Syekh Rojak dari Syria, mursyid thariqah di Syria sana. Beliau sudah kabundut beberapa tahun yang lalu, karena beliau ini punya jasa di pesantren ini. Ketika
Ketika pesantren ini dulu tempatnya itu masih kos, jadi belum punya gedung sama sekali, masih kos. Saya membebaskan tanah yang ada jalan aksesnya ke SD kurang lebih hanya 3.000 meter. Karena kemampuannya hanya 3.000 meter itu. Kemudian ketika Syekh Rajab kesini nyambangi santrinya, karena mantu saya itu adalah alumni Syria sana, dan beliau adalah guru besar di Al-Azhar. Saya minta meninjau tempat tanah yang hanya 3.000 meter, yang tempatnya sekarang hanya di pojok sana, untuk mendoakan saya ingin bangun pondok di sini. Saya mohon doanya, saya bisa barokah. Alhamdulillah, doa beliau diabulkan oleh Allah. Bukan 3.000 itu yang kita bangun pondok, bahkan 3.000 itu sekarang hanya menjadi jalan. Tapi diberi kemudahan bisa membebaskan tanah di sini 10 hektar. Dan bisa membayar waktu itu. Itulah harus yakin bahwa ud'uni astajib lakum. Dan doa-doanya para masyayikh, terutama ahli thariqah, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin sedikit perlu saya singgung, Prof. Masuri, Mas Mahfud bisa hadir ke sini. Saya terus terang itu curhat pada beliau dua ini. Thariqah ini dan bagian dari tasawuf. Tasawuf adalah ilmu ladzi yusahhihul qalba. Ilmu sing dandani ati. Ini bagaimana bisa dikembangkan thariqah ini menjadi sesuatu yang juga bisa mengobati fisik. Nah, ini bagaimana? Apakah dokter-dokter yang ahli nyuwuk kita himpun, apakah kita ini bikin sekolahan kedokteran, apa kita bikin rumah sakit? Nah, kalau rumah sakit kan sudah punya ya. Jadi apa nanti? Itu yang saya pun pada profesor berdua ini, yang dua-duanya ini saya kenal baik, pola pikirannya sangat bagus sekali. Ya, beliau jelas. Mudah-mudahan tidak menjadi korban seperti Khalid bin Walid saja. Mudah-mudahan begitu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.